semua di sini. Sekarang kami mau menyatukan hati kami Bapak, kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami, biarlah apa yang aku sampaikan hari ini itu tuh sesuatu yang daripadamu yang kau pengen setiap kami dengar dan tertanam dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau pulang, kami mau bawa firman ini jadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman boleh duduk. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Dan selamat hari Paskah. Mungkin tadi teman-teman lihat kalau ke sini di lapangan hijau di sebelah sana, adik-adik kita tuh lagi ngapain tuh? Nyari telur ya, memang Paskah itu identik dengan mencari telur. Nah, hari ini kita mau lanjutin part ketiga dari series kita yang berjudul. Nah, finally kita tahu nih yang comeback siapa? Yesus ya, bukan Oliver ya. Makasih Oliver. Nah, teman-teman, story sedikit gitu ya sebelum gue mau mulai firman Tuhan hari ini. Fun fact, dulu kan pas kecil, pas di sekolah minggu kita tahu lah Jumat Agung, kematian Yesus gitu ya. Tuhan menebus dosa kita semua, betul dulu? Nah, entah mengapa, gue dulu punya rutinitas. Kalau kan Jumat Agung ya, berarti Kamis malamnya itu pas tidur ya. Gue bakal berdoa, mengaku semua dosa gue. Karena apa? Gue berpikir besok pagi tuh Tuhan kan menebus dosa kita, jadi dosa gue tuh udah nol lagi. Keulang lagi gitu, kayak gue baik semua dosa gitu. Ya mungkin salah nggak salah gitu ya, tapi kan kita tahu ya, anytime you can come to God, you can be honest with God, dan kita tahu Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang judging, amin teman-teman. Oke, nah sebelum balik lagi ya banyak nih intronya ya. Mengenai nyari telur ya, andaikan ya kalau sekarang kira-kira kalau kalian butuh sesuatu nyarinya di mana tuh? Shopee gitu ya, Pip, yang oranye, yang hijau, yang biru ya. Dan misalnya gue mau nyari ya, telur Paskah warna-warni. Keluar kan nih, nah ada A, ada B pilihannya. Enak nih udah ada pilihan disuruh milih. Kira-kira kalian bakal milih yang belinya yang kliknya yang A atau yang di tempat yang B? Oke, yang A. Kenapa tuh? Lebih murah, apalagi? Iya, lebih banyak terjual, bintangnya bagus, terus lokasinya juga Tangsel ya, betul ya teman-teman. Udah pasti gitu. Nah biasa kalau gue ngeklik nih, terus gue nge-scroll nih ke bawah, nyari apa tuh? Review, betul banget. Terus reviewnya dibuka. Dan kita tuh senang kalau misalnya barang itu di reviewnya ada fotonya, apalagi ada videonya, betul. Karena kita semua apa? Kita adalah manusia-manusia yang perlu bukti. Bener nggak? Perlu, kayak cinta aja kalau pasangan kita, PDKT-an kita nggak membuktikan, pakai tindakan, kira-kira kalian mau percaya nggak dia sayang sama kita? Enggak ya, perlu namanya bukti. Nah, gue juga suka ngobrol sama nyokap gue kalau misalnya ngelihat suatu usaha gitu atau ih enak ya, rame ya tempatnya, wah karyawannya berapa tuh, ih keren banget, enak banget tuh bisa istilahnya nyuri uang yang nyari kita gitu ya. Nah, tapi di balik omongan itu gue sama nyokap gue tertuju pada kesimpulan, iya ngomong sih gampang, yang susah adalah praktek. Benar teman-teman? Sampai ada satu kalimat ini yang menggambarkan itu. Let your actions prove your words, not your words prove nothing. Biarlah ya tindakan kalian yang membuktikan kata-kata kalian. Jangan cuman omdo, apa tuh? Omong doang. Kalian punya teman gak yang suka ngomongnya tuh gede? Contohnya, iya nih liburan ini gue sih mau keliling dunia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Enggak, dunia itu Indonesia, oke. Atau misalnya gitu ya, iya gue sih lagi udah apply nih di beberapa big company di Indonesia. Ya kayaknya sih gue tinggal milih aja sih mau yang mana gitu ya. Atau misalnya, ya ini gue lagi mau cari beasiswa, mau ke Amerika, ke Belanda, bla 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 gitu ya. Kita mungkin punya teman-teman yang omongannya tuh besar-besar. Dan mungkin kalian sebagai teman kan support ya. Ih oke, bagus, semangat ya gitu ya. Tapi dalam hati kecil kalian, ini sih gue ya, tidak semua di sini ya, itu gue. Tapi gue bakal berpikir untuk, ya lu buktiin aja dulu, baru sombong. Nah, tapi gue bisa bilang, segede-gedenya omongan orang, seomdo-omdonya orang gitu ya,
Gak ada yang bisa ngomong segede apa yang Yesus omongin. Gak ada yang bisa ngeklaim dirinya segede apa yang Yesus sudah omongin tentang dirinya. Apa tuh? Ada banyak yang Tuhan klaim gitu ya, Yesus klaim ketika ia ada di dunia ini. Beberapanya ini di depan. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Dan yang terakhir, I am the son of God. Aku adalah anak Bapa. Kalau zaman Yesus hidup ada TikTok ya, atau Yesus hidup lah zaman sekarang gitu ya, gue rasa gak usah tuh dipakein akun-akun palsu gitu yang likein dan lain-lain. Otomatis kalau Yesus ngomong saat itu udah pasti FYP, benar gak di TikTok tuh? Udah pasti, dan jadi kontroversial, mungkin Yesus bakal diundang ke podcast-podcast, terus masuk banyak endorsan gitu karena akunnya rame, bener teman-teman? Dan anehnya adalah ketika Yesus ngomong, dan omongannya itu mungkin udah ribuan tahun yang lalu, gak cuman orang-orang yang hidup saat itu aja loh. Bahkan kita semua di sini percaya sama 4 klaim besar ini, ya? Siapa yang percaya ini adalah kebenaran? Angkat tangan. Dan gak cuman kalian di sini aja, jutaan orang di dunia ini percaya sama hal ini. Dan kita tahu, kita sebagai orang percaya, kita gak cuma percaya aja, tapi bahkan kita rela melakukan hal-hal besar yang di luar nalar akal manusia gitu ya. Karena kita mau taat sama Tuhan. Contohnya apa? Ngampunin orang yang kita tuh benci banget. Tapi Tuhan suruh loh mengampuni, mengasihi musuh lo. Kalau tampar pipi kiri, apa? Tampar balik? Enggak, Tuhan ngajarinnya kasih pipi kanan lo. Ajaran mana yang ngajarin kayak gitu coba? Dan mungkin yang paling ekstrim, ada beberapa orang yang memang Tuhan taruh di hatinya untuk apa? Lu tinggalin semua harta lu kasih ke orang, lu hidup sederhana aja. Karena apa? Ya Tuhan mau itu dalam hidupnya. Nah, gue pengen kasih contoh nyata nih, mungkin kalau itu siapa sih? Jauh lah, itu mah cuman buat orang-orang yang hebat aja, itu mah gak berlaku sama aku. Nah, gue pengen kasih contoh nyata nih ya. Kalian bisa nebak kah siapakah ini? Dereng. Oh. Siapa yang jawab Mirio tadi? Siapa ya? Coba angkat tangan, mau kasih telur. Siapa yang jawab tadi? Oliver. Ini Oliver. Dapat telur. Nah, dapat hadiah apa ya? Nah betul, hari ini gue pengen bawain sosok yang kita semua kenal ya harusnya, adalah Om Irio. Banyak di khotbahnya beliau suka masukin cerita ini ya, bahwa dia pernah ada satu titik di mana dia tuh diminta Tuhan untuk meninggalkan pekerjaannya yang udah oke banget. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Om Rio tuh gak cuman berasal dari keluarga yang cukup ataukah berkecukupan banget, justru Om Rio tuh berasal dari keluarga yang sangat amat kesulitan secara ekonomi. Dan ketika ia dapat kesempatan kuliah, lalu lulus kuliah dia dapat pekerjaan, bahkan dipromosi terus sama bosnya sampai dia bisa dapat fasilitas rumah dan mobil. Tapi di situ, di masa mungkin ketika selama ini hidup gue tuh gue pengen hidup yang berkecukupan dan dia bisa mencapai itu, tapi Tuhan minta tinggalin pekerjaan lu, bangunlah rumah Tuhan. Mungkin saat dia decide itu, gue rasa, ataupun kita jadi orang yang terdekat yang Om Rio, kita bakal punya pemikiran, kayaknya Om Rio salah denger deh, itu kayak bukan suara Tuhan deh. Anak istri lu nanti mau dikasih makan apa gitu ya. Tapi kita bersyukur dengan satu keberanian langkah imannya Om Rio saat itu, sampai sekarang gue bisa bilang ribuan jemaat diberkati sama lewat kehidupan satu orang ini. Amin teman-teman. Nah, kalau misalnya itu tadi ceritanya si Om Rio, mungkin kalian semua di sini juga merasa, kayaknya aku banget deh, kayaknya aku tuh lagi belajar taat dan aku mau kalau misalnya Tuhan bilang A, aku ikut nurut A gitu ya. Aku siap Tuhan gitu kan. Aku juga orang yang percaya banget sama apa yang Tuhan katakan, apa yang ada dalam firman Tuhan. Yes, bagus gitu ya. Tapi kan kita tahu kalian di sini usia saat ini, ya nggak selamanya hidup itu selalu nanjak, selalu baik gitu ya. Ada kalanya dalam hidup kita diperhadapkan sama masalah-masalah, tantangan yang buat kita
kita tuh jujur lah, hilang gak harapan kalian dalam Tuhan? Mungkin ada saat-saatnya kalian jadi mempertanyakan, Tuhan bilang Tuhan pegang masa depanku, tapi kok sampai sekarang aku kok masih gini-gini aja ya? Justru orang lain aku lihat orang yang akan kenal Tuhan, dia bisa loh punya uang yang banyak dan lain, tapi kok aku belum. Apakah yang kalian percaya ini, harapan kalian, kepercayaan kalian dalam Yesus, apakah itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, layak untuk kalian miliki dalam hidup kalian? Kok bisa ya Om Iryo saat itu milihnya taat? Sebenarnya siapa sih Yesus sampai semua orang jutaan manusia di bumi itu nyembah dia? Dan yang paling gong adalah, hari ini kita merayakan apa? Paskah. Satu dunia celebrate kebangkitannya Yesus. Tuhan real gak sih? Yesus itu real gak sih? Real. Dan hari ini kita mau belajar bahwa ya normal punya pemikiran itu karena kita manusia. Dan kalian gak sendiri karena saat itu, saat Yesus masih ada di dunia ini, hidup bersama murid-muridnya, murid-muridnya pun mempertanyakan dan memiliki pemikiran yang sama. Jadi kita tahu Yesus punya kersel nih ya, berisi 12 muridnya. Dan kita tahu juga bahwa Yesus bersama 12 muridnya ini, murid-muridnya hidupnya sangat amat diubahkan oleh Yesus. Bahkan ya bisa dibilang bahwa mereka tuh rela ninggalin keluarga mereka, pekerjaan mereka, demi apa? Mengikut Yesus, pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka nggak cuman mungkin mendengar kebenaran firman Tuhan aja, apa yang sharing-sharing yang Yesus sampein, tapi mereka juga lihat langsung loh. Jadi Yesus nggak cuma ngomong nih, Yesus kasih lihat langsung. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, murid-murid Yesus nih ngelihat langsung. Sampai akhirnya tibalah satu momen di mana hari Jumat kemarin kita memperingatinya hari kematian Yesus di kayu salib. Minggu lalu kan Kobelano udah sempat nih cerita tentang untuk celebrate Passover, Yesus bersama murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Dan di situ ada yang julid, ada yang gak senang, siapa tuh? Petinggi-petinggi agama saat itu yang mereka akhirnya decide untuk kita beresin aja ini yuk si Yesus. Mau diberesin si Yesus. Karena apa? Mereka tuh takut bahwa ya pemerintahan saat itu bisa tergeser oleh Yesus. Dan kita tahu perjalanannya sampailah Yesus mati di kayu salib. Dan itulah pengorbanan Yesus kepada kita semua. Amin teman-teman? Dan gue pengen coba gambarin bagaimana kisah pengorbanan Yesus ini dengan salah satu tokoh, sosok di dunia yang kita kenal yang berkorban juga. Siapa tuh? Jeng 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 jeng. Ada fansnya Iron Man? Iron Man sejati gitu ya. Nah hari ini gue pengen duel nih, Iron Man versus Yesus. Wow gitu ya, disclaimer dulu ini cuma buat ilustrasi aja ya teman-teman ya. Siapa yang timnya Iron Man? Gak ada ya langsung. Timnya Yesus angkat tangan. Gitu ya. Nah coba kita lihat perjalanan mereka dalam mengorbankan dirinya. Oke, teman-teman kalau salah maaf banget ya, gue sebenarnya cuma suka-sukaan aja kalau nonton gitu ya. Tapi kalau ada salah informasi sorry banget nih ya. Jadi yang pertama, kalau kalian nonton Infinity Wars, The Avengers gitu kan, ceritanya si Thanos tuh ya, dia lagi keliling nih ngoleksi batu-batu yang bisa bikin dia si Infinity Stones itu lah pokoknya. Nah salah satu batunya yang dia pengen ambil itu batunya si Doctor Strange yang Time Stone, betul? Nah tapi si Dr. Strange nih dijagain nih sama gengnya, si Iron Man dan kawan-kawan. Tapi kita tahu endingnya adalah si Thanos akhirnya berhasil ngerebut si Time Stone itu dan Iron Man and the gang kalah, betul? Nah kalau versinya Yesus, Yesus punya murid namanya Yudas dan Yudas menyerahkan Yesus dengan bayaran berapa? 30 keping perak. Next. Nah di akhir Infinity War, adalah si Thanos akhirnya berhasil mengoleksi si Infinity Stone semuanya dan dia snapin jarinya, akibatnya apa? Dia mendahului Yesus nih memang. Setengah kehidupan manusia tuh hilang, termasuk si Spider-Man yang dalam pelukannya Iron Man. Nangis gak sih cewek-cewek nonton itu? Nah, pas Yesus ya, Yesus ditangkap malam-malam
diadili secara tidak adil, nggak adil ya berarti ya. Dicari-cari kesalahannya supaya sebagai alasan dia bisa dihukum. Tapi ya nggak ketemu karena memang tidak ada kesalahan gitu ya. Tapi akhirnya mereka tetap decide untuk menjatuhkan hukuman mati yaitu dengan cara penyalipan bagi Yesus. Dan kita tahu salib penyalipan itu ada cara mati yang kejam banget dan yang biasanya tuh dipakainya untuk penjahat-penjahat kelas berat. Dan terakhir, ini nih game overnya, endingnya nih. Endingnya singkat cerita, ini kalian nonton aja lah filmnya pokoknya. Diam-diam si Iron Man nih ya bisa ngerebut, pindah tuh batu tuh. Terus akhirnya dia snapin jarinya dan ngebuat dia harus mati karena kekuatan si batu-batunya itu kuat banget dan dia cuma manusia biasa, dia bukan Yesus kita ya. Dan akhirnya dia mati dan itulah kisahnya si Iron Man yang mati. Dan kalau Yesus, hari Jumat Yesus dipaku di kayu salib, murid-murid dan pengikutnya ya saat itu kehilangan sosok guru, sosok sahabat, harapan mereka yang mereka pikir, oh kemarin-kemarin masih ada Yesus nih. Oke lah kita walaupun dibenci-benci sama orang gak apa-apa, kita masih berani karena ada Yesus. Tapi sekarang istilahnya tamengnya dia nih mati di kayu salib, dibunuh nih sama si lawan gitu kan. Game over, udah nih dua-duanya. Dan gue bisa bilang kalau saat itu mungkin murid-murid Yesus mulai bertanya-tanya yang kayak tadi. Benar gak sih dia itu beneran anak Allah? Kok dia bisa ngebiarin dirinya itu mati di kayu salib? Kan bisa aja Yesus ngebuat tubuhnya kebal, jadi ketika disayat-sayat segala macam, dicambuk, langsung sembuh seketika. Bisa gak teman-teman? Bisa, tapi kok dia gak buat itu ya? Kok dia biarin dirinya, kita tahu betapa pengorbanannya Yesus disakiti gitu ya, menderita, tapi kok dia membiarkan itu semua terjadi. Dan saat itu murid-muridnya takut dan mereka bersembunyi karena mereka takut mereka pun yang akan terbunuh seperti Yesus. Nah kalau itu kita tahu si Iron Man udahlah itu udah akhir cerita ya. Tapi tidak pada Yesus kita teman-teman, amin. Kayak kalau misalnya pas nonton Iron Man tuh, pas yang si Avengers ini gue kayak, duh kalau bisa si Iron Man masuk tuh ke sinetron Indonesia yang udah jatuh, ketabrak, kelindas, jatuh dari tebing, masuk rumah sakit 3 hari juga udah baik-baik aja, sehat gitu ya. Tapi enggak, karena ya tidak ada satu hal pun di dunia ini, teknologi medis secanggih apapun yang dapat menyembuhkan orang, membangkitkan orang dari kematian. Cuma ada satu pribadi yang bisa, yaitu adalah Tuhan. Kita lanjutin ceritanya. Nah, ini gambaran, ini gak tahu sih ilustrasi dapat dari aplikasi. Jadi ini gambaran tempat Yesus ditaruh ya, mayat Yesus ditaruh di dalamnya. Kuburannya Yesus lah gitu. Gue mau baca dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Pada hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Ia melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan pengikut yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia ditaruh. Jadi pas dia datang, harusnya tuh batunya nih ketutup. Berat gak nih batu teman-teman? Logikanya berat ya, mungkin gak cuma satu orang pun yang gak bisa tuh sendirian untuk ngegeser batu ini. Tapi kok dengan masih gelap-gelap dia datang pagi-pagi banget gitu ya. Loh kok kebuka nih ya? Kaget lah, biasa kan nih cewek-cewek panikan nih ya. Kayak si Adeline, panikan pas dilihat di dalamnya gitu ya. Loh kosong, siapa nih yang nyuri mayatnya Yesus nih? Tega banget, kemarin udah digitu nih sekarang mayatnya dicuri lagi gitu ya. Panik kan dia. Nah kita lanjutin di Yohanes 20 ayat ke-6 sampai ke-10. Kita baca sama-sama. Oke, yang genap dibaca perempuan, yang ganjil dibaca laki-laki. 1, 2, 3. Laki-laki, salah ya? Oke, perempuan. 1, 2, 3. Ayat ke-7. Ayat ke-8. Ayat ke-9. Ayat
Ayat ke-10 sama-sama. Oke, teman-teman. Jadi mereka bingung nih, kalau dicuri kok kainnya ada, bahkan dibilang tergulung. Baik banget nih yang nyuri nih, masih sempat beberes gitu ya. Nah, di ayat ke-9 dibilang bahwa mereka belum ngeh nih, belum ngudeng bahwa ini tuh salah satu penggenapan dari apa yang Yesus sudah omongin sebelumnya, jauh sebelum daripada momen ini tiba. Dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan, ketika pengikut Yesus berkumpul di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, tidak lama lagi Anak Manusia akan diserahkan kepada kuasa manusia. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka pengikut-pengikutnya menjadi sedih sekali. Jadi Yesus tuh udah bilang loh, gue bakal mati, dibunuh, tapi tenang, hari ketiga gue bakal bangkit. Tapi murid-muridnya saat itu belum ngeh, atau bahkan mereka tuh gak percaya bahwa ini tuh bakal terjadi gitu. Maksudnya Tuhan Yesus bakal bisa bangkit lagi tuh mereka mana nih, belum ngeh nih. Padahal mereka tuh bukan cuman, Tuhan Yesus tuh saat itu bukan gak cuman omdo-omdo doang. Tuhan tuh udah membuktikan loh setiap perkataannya Yesus tuh bisa loh. Tapi kok saat itu murid-muridnya karena penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, mereka jadi melupakan apa yang Yesus sudah pernah katakan. Mungkin dalam hidup kita banyak hal yang Tuhan udah janjikan dalam hidup kalian. Kalian mendengarkan firman Tuhan, datang hari Minggu, banyak rema-rema yang kalian pegang, kalian dapat dalam hidup kalian. Tapi mungkin kalian dalam kehidupan ketika badai itu datang sama kalian, mungkin kalian seperti murid-muridnya yang belum realize bahwa ya ini tuh salah satu momennya di mana Tuhan mau menggenapi loh apa yang dia katakan loh. Beberapa waktu lalu gue lagi merenungi bahwa Tuhan kok dalam akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi dalam hidup gue ya gitu ya. Terus Tuhan ingetin adalah ya justru lewat masalah aku bisa tolong kamu. Dalam masalah, lewat masalah aku bisa membuktikan apa selama ini apa yang udah aku janjikan pada kamu. Jadi ketika ada masalah teman-teman, stop complain kenapa ini terjadi sama kalian, tapi punyalah sikap di mana hal apa sih yang pengen Tuhan ajarin. Dan ketika datang masalah itu goalsnya itu bukan berkatnya, bukan mujizatnya, itu bonus. Tapi yang Tuhan pengen adalah perubahan hati kalian. Oke teman-teman, balik lagi ke kisahnya Maria Magdalena. Jadi yang lain saat itu murid-muridnya pulang, tapi Maria masih nungguin, masih panik nih, masih sedih gitu ya. Menangisi di depan kuburnya Yesus sambil dia masuk lagi nih ke kuburnya, ngelihat si kuburnya itu kosong. Dan ada dua malaikat yang sedang duduk di atas tempatnya Yesus. Dan malaikat itu nanya, kok kamu masih nangis gitu ya? Maria jelasin, iya nih kayaknya sih tubuhnya Yesus nih diambil orang dan aku nggak tahu di mana, sambil nangis-nangis gitu ya. Terus habis itu kan dia POV-nya ngeliat ke dalam gua, terus mungkin pas dia balik gitu kan, mungkin sambil nangis-nangis sedih gitu, cewek maskaranya luntur gitu kan. Terus tiba-tiba di depan ternyata ada sosok Yesus. Ya emang ada Yesus gitu di sana dan dia nanya, ibu mengapa menangis? Kita baca nih di Yohanes 20 ayat 15 sampai ke 16. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus bertanya kepadanya, ibu mengapa menangis? Ibu mencari siapa? Maria menyangka itu tukang kebun, jadi ia berkata, Pak, kalau Bapak yang memindahkan dia dari sini, tolong katakan kepada saya di mana Bapak menaruh dia, supaya saya dapat mengambilnya. Ayat ke-16. Apa? Lu denger? Maria menoleh kepada Yesus lalu berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni berarti guru. Apa? Jadi dia nggak ngeh pertama, itu tuh Yesus gitu ya. Ya mana ada yang bakal kepikiran tiba-tiba, Yesus mana nih gitu kan. Ya dia masih berpikir, ini Yesus dicuri, terus tiba-tiba ada yang nanya gitu, ya dia asal jawab gitu kan. Tapi pas ketika Yesus berkata, manggil Maria, ternyata Maria mengenali loh suaranya Yesus. Dia langsung sadar bahwa itu adalah Yesus. Sama nih kayak kita teman-teman, seberapa kalian udah bisa peka mengenali suaranya Tuhan. Dan mungkin saat ini ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa dengerin suara Tuhan secara audible. Tapi mungkin saat ini ya Tuhan tuh banyak bicara dengan lewat orang-orang sekitar kita.
Ya seberapa kalian nggak berkeras hati dan mau percaya bahwa itu tadi adalah dari mana? salah satu Pas lu caranya film Tuhan mau bicara sama hidup kalian. Apanya? Dan Nadanya? Apa chordnya? Maria Chord, saat chord. itu perempuan Eh, dan Tuhan mau nunjukin loh Satu, gue bahwa di satu doang tadi. C. Enggak, C. Oh di semua orang berharga di G. matanya. G. Saat itu G, mungkin berarti perempuan dipandang G, sebelah mata, tapi B. Tuhan justru mau nunjukin Habis bahwa itu C. ya Cek. lewat si Cis, perempuan ini dia yang Cis, dikasih habis tugas itu besar sama Tuhan untuk apa? Cis, habis itu Mengabarkan dis, tentang kebangkitannya F, Yesus. Oh, G. banyak juga. Ini Enggak, Yesus itu kita kan nih lama- teman-teman, lama-lama tuh. bangkit, Oh, kebukti loh. diputar terus Ini dari awal. Kalau bukan keren Nah, banget, itu keren kayak banget sekali banget jalan apa kan nih? bisa Gimana tuh. coba definisinya? Dan inilah Apa momen mau praise beat? comeback-nya Tet, 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 Yesus. tet, tet. Gue gak bisa Kalau tadi lanjut di cerita sini. Iron Man udah tuh sampai dikasih judul filmnya Praise apa? break apa? Endgame, selesai gitu ya. Tapi nggak berlaku sama Jadi pada Tuhan lari. kita teman-teman. Gak bisa. Dia bisa Nggak mungkin. klaim lagi semua apa yang dia Itu omongin. imajinasi lu aja. Apa aja, bangkit dari kematian. Dia buktiin bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran dan firman Allah yang hidup. Dia buktiin bahwa dirinya Udah memang janjian sama orang benar-benar bawah. anak Allah. Pribadi yang selama ini mungkin udah diomongin dari ratusan Kagak, tahun yang ini lalu kan dan gua dia kan tadi hadir. nge-record. Dan inilah waktunya dia dan dia Terus berhasil ada recordan menyelamatkan umat manusia dari yang, maut. apa namanya, recordan yang Kematiannya kemarin Yesus kan. bukan suatu kesalahan, jadi kan kecelakaan, ditimpa tuh. tapi Nah, waktu memang gua stop record itu Yesus harus dia mati nggak saat stop itu untuk play ternyata. nebus dosa kita Jadi semua. nge-play Ya, terus nge-play lah di He waktu died on training purpose to kemarin. show people what sacrificial love. jadi bukan English ya? Dia mau nunjukin Apa? Bukan English service. Bukan. bukti Makanya lagi kayak nih. lagunya itu kayak lagu Gak kemarin. cuman dia omongin, kasih itu dibuktikan loh. Berkorban loh. Saat kamu gak salah, tapi kamu mau berkorban, biarin diri kamu mati. Untuk nunjukin seberapa tentang kasih. Hal yang personal ketika gue lagi menyiapkan ini adalah, apa sih yang pengen Tuhan sampein gitu ya, lewat kisah kebangkitan Yesus, kematiannya Yesus apa gitu ya. Kalau kalian sadari adalah, ya tadi gue bilang, dalam hidup, mungkin banyak tantangan dalam hidup kalian yang mungkin membuat kalian pun jadi pause dulu nih hubungannya sama Tuhan, bahkan mundur hubungan kalian sama Tuhan. Karena kalian lagi melihat masalah kalian di depan kalian tuh begitu besar. Tapi hari ini, lewat hari ini kita ngerayain Paskah, teman-teman harus pegang ini satu dalam hidup kalian adalah, gak ada satu masalah pun yang begitu berat bagi Yesus, bagi Tuhan untuk selesaikan dalam hidup kalian. Semua masalah itu sangat amat mungkin. Dan stop komplain sama Tuhan, bilang kenapa kalian harus mengalami masalah tersebut. Gue tahu mungkin berat dan mungkin gak semua orang bisa. Tapi ketika masalah itu terjadi dalam hidup kalian, satu pegangan kalian adalah Yesus. Tuhan, dan Tuhan bisa banget untuk kalian taruh pengharapan kalian karena apa? Jesus come back, backs up everything he said. Ketika Tuhan bangkit dari kuburnya, dia tunjukin loh, semua yang dia katakan itu adalah benar. Karena itu ketika kalian memilih percaya sama apa yang dikatakan Tuhan, sama apa yang ada dalam Alkitab, ya tetap punya keyakinan itu teman-teman. Karena ya Yesus yang mampu, amin? Amin. Dan apapun hal yang mungkin sedang kalian alamin ke depannya ketika kalian berhadapan sama hal-hal yang sulit banget yang mungkin ngebuat mental kalian pun down dan kalian mikir mungkin ya memang gak ada jalan keluar dan aku harus udahlah udahin hidupku aja gitu ya. Tapi gue pengen kalian semua tahu bahwa beban itu jangan taruh dalam hidup kalian, kita gak kuat. Taruhnya itu sama Tuhan. Mungkin kadang kita harus punya mental yang kayak udahlah terserah Tuhan mau apa. Ketika gue hidup, gue masih bisa bangun pagi artinya pasti masih ada harapan. Amin teman-teman. Trust Jesus with your everyday life and live with hope. Percaya sama Tuhan gak cuma hari ini doang karena CL lagi khotbah nih diingetin lagi, no. Tapi setiap hari dalam hidup kalian, memilihlah untuk percaya sama Tuhan. Apapun yang sedang kalian hadapi, pilihlah untuk percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa overcome your insecurities, struggles, guilt, shame yang membuat kalian tuh jauh sama Tuhan.
serahin sama Tuhan, taruh kekuatan kalian itu di Tuhan. Dan Tuhan mau comeback story ini tuh bisa terjadi juga dalam hidup kalian. Kayak tadi gue cerita, Om Iryo, bagaimana keputusan dia saat itu, dan dari hidup satu Om Iryo, hidup satu orang ini, Om Iryo bisa memberkati lebih banyak orang, dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin beberapa teman di sini ternyata udah bisa punya impact sebegitu besar dalam menjangkau jiwa, kita nggak tahu. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Kita paksa yuk, setiap hari kita bakar daging kita, matiin daging kita, dan kita bakar roh kita supaya kita bisa terus punya keyakinan yang menyala-nyala. Dan gak ada satu perkara pun di dunia ini yang dapat menjatuhkan kepercayaan kalian dalam Tuhan. Dan ketika kalian sudah berhasil nih, mengalami hal-hal ini, yang sulit ini, dan kalian bisa overcome itu, Tuhan pengen apa sih kalian? Kita minggu lalu diajarin tentang kasih. Tuhan pengen kalian mengasihi sesama. Mengikut Tuhan tuh gak instan teman-teman. Mungkin hari ini, balik lagi ya, teorinya gampang, didengarnya gampang, prakteknya susah. Karena itu di usia kalian saat ini tuh memang waktu-waktunya Tuhan tuh lagi ngasih ujiannya tuh masih kecil-kecil. Dan ketika nanti ujiannya gede ya bukan artinya Tuhan gak sayang sama kalian, no. Justru karena Tuhan sayang sama kalian, ujiannya tuh dibuat lebih besar lagi. Terus Tuhan gali, shaping diri kalian, karakter kalian, supaya bisa semakin serupa sama Yesus. Dan jangan pernah nyerah sama diri kalian. Pegang kekuatan itu sama Yesus. Dan kalian bisa bilang tiap hari, Tuhan, aku serahin hidupku. Tuhan bisa bentuk sesuka Tuhan yang Tuhan mau. Dan Tuhan sendiri yang bisa ngingetin ke kalian, bisa kasih kalian kepekaan, hal-hal kecil apa sih yang Tuhan lagi pengen beresin dalam hidup kalian. Today, trust God with the things you cannot control. He can handle what you cannot. Amin? Ya, dan karena apa? Jesus come back, backs up everything he said. Sama-sama kita katakan bottom line kita hari ini. 1, 2, 3. Jesus come back, backs up everything he said. Amin teman-teman? Amin. Oke teman-teman, sampai di situ sharing firman gue hari ini. Gue berharap hari ini kita pulang power kita 100% lagi. Oke teman-teman? Teman-teman boleh bangkit berdiri sama-sama. Nanti kalau kalian lihat di belakang, hari ini gue bikin papan interaktif gitu ya. Di mana kalian nanti bisa tulis. First love ya? Yuk, keluarin masalah, beban kalian dari dalam pikiran kalian dalam tulisan. Ternyata nggak sebesar itu kok. Dan kita tahu Tuhan mampu. Jawabannya udah ada, Tuhan. Oke teman-teman, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, makasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Makasih telah nunjukin kasihnya Tuhan itu sebegitu besar bagi kami ya Bapa. Bapa ampuni setiap kesalahan kami kalau kami masih sering melukai, mendukakan hati Tuhan ya Bapa. Tapi hari ini Bapa kami mau ambil komitmen lagi Tuhan. Kami gak cuma serahin setengah hidup kami, bukan cuma serahin waktu kosong kami aja ya Bapak, tapi seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kau berkati, kau lihat hati anak-anak mudamu yang di sini ya Bapak. Aku yakin dan percaya Tuhan bisa pakai setiap kami. Kami gak cuma jadi pribadi anak-anak muda yang biasa-biasa aja, tapi kami bisa jadi berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan di sekitar kami ya Bapak. Kami mau lihat Tuhan di tempat ini Tuhan, ada begitu banyak anak muda ya Bapak. Dari 1 jadi 10, dari 10 jadi 100, dari 100 sampai jadi 1000 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ribuan anak muda bisa datang ke tempat ini. Punya hubungan yang intens sama Tuhan, punya hidup yang berbeda daripada orang-orang di dunia ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan pergerakan-Mu Tuhan, pergerakan anak-anak muda itu sudah terjadi dan dimulai dari tempat ini ya Bapak. Kau berkati setiap kami Bapak, biarlah hari ini Bapak kami bisa punya keyakinan lagi, kami bisa punya harapan lagi dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika hal besar terjadi dalam hidup kami, itu gak cuma berhenti di kami, tapi kami bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi, menolong sesama kami ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami dalam dimanapun kami berada ya Bapak. Dan kami mau serahin kehidupan kami, masa ke depan kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Teman-teman, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, Gini, kita akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah studi, pekerjaan, bisnis, usahamu. Boleh, boleh. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan memberkati dan membuatnya berhasil. Tuhan yang akan terus melipat gandakan apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati keluargamu dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita.